Puji Tuhan, kita sangat bersyukur dan berbahagia sebab hanya karena kasih dan anugerahnya kembali saya dan saudara dikumpulkan oleh Tuhan dalam persekutuan ibadah. Firman Tuhan katakan, di mana 2-3 orang berkumpul karena nama Tuhan, maka yang empunya nama hadir dan memberkati kehidupan kita. Saya dan saudara datang di tempat ini berkumpul karena nama Bapa kita di surga, Bapa Yahweh Elohim, di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Maka yang hadir di sini adalah yang empunya nama yang dipermuliakan. Yang hadir di persekutuan ibadah kita adalah Bapa Yahweh di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, mendatangi melawat kehidupan saya dan saudara, sehingga kita diberkati oleh yang empunya pekerjaan yang mulia, yaitu Bapa Yahweh Elohim. Janji Tuhan, ibadah yang disertai rasa cukup mendatangkan keuntungan yang besar. Di dalam ibadah saya dan saudara menerima janji Tuhan, baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Hidup sekarang kita sudah sadari bersama, alami bersama. Sekarang seluruh umat manusia menghadapi pergumulan yang besar, menghadapi tantangan kehidupan, tantangan di bidang kesehatan, juga tantangan di bidang ekonomi, dan juga tantangan-tantangan di bidang yang berhubungan atau efek samping daripada keadaan yang melanda dunia ini. Itu juga banyak saudara-saudara yang menjadi tantangan kehidupan manusia. Jadi ingat kekasih-kekasih Tuhan, setelah dunia dilanda oleh pandemi, maka bukan cuma masalah kesehatan yang sementara dihadapi oleh manusia. Banyak persoalan yang dihadapi oleh kehidupan manusia. Seorang psikolog mengatakan bahwa jangan kita hanya memperhatikan kesehatan secara fisik, karena sekarang banyak juga yang sakit secara psikis, sakit kejiwaan, karena berbulan-bulan mengalami tekanan, berbulan-bulan mengalami ketakutan, berbulan-bulan mengalami kekhawatiran dan segala macam yang dapat mengganggu kestabilan di dalam tingkat jiwa. Dan apa yang harus kita lakukan, kekasih-kekasih Tuhan? Firman Tuhan katakan, peganglah firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kekuatan. Masa kesukaran akan melanda dunia ini. Kekayaan dan segala kemuliaan dunia tidak dapat meluputkan orang daripada masa kesukaran. Yang meluputkan kehidupan saya dan saudara hanyalah kebenaran di dalam Yesus HaMasiah. Kita berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Kekasih-kekasih Tuhan, sebab itu mari kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan yang menyelamatkan. Firman Tuhan adalah kuasa. Dan kuasa itu apabila ada dalam kehidupan kita, walaupun saya dan saudara menghadapi tantangan, tetapi kita tetap diberikan kemampuan, kekuatan untuk supaya berdiri sebagai pemenang. Puji Tuhan, memang Tuhan tidak mendidik saya dan saudara setiap menghadapi tantangan kita lari daripada tantangan. Itu bukan cara Tuhan untuk mendidik umatnya di bumi ini. Pengalaman dari perjalanan bangsa Israel dibawa oleh Tuhan dalam perjalanan yang penuh dengan tantangan. Dan Tuhan tidak pernah membuat orang Israel setiap ada tantangan kemudian mereka melarikan diri dari tantangan. Justru mereka tetap menghadapinya, tetapi selalu keluar sebagai pemenang. Inilah cara daripada Tuhan untuk saya dan saudara, untuk kehidupan orang beriman. Silakan tantangan itu ada, terjadi, kita hadapi, tetapi kemenangan juga telah menjadi bagian saya dan saudara. Amin. Kekuatan yang baru Tuhan sudah berikan, sehingga firman Tuhan dalam kitab Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, Bapa Yahweh memberkati kita semua. Dan selanjutnya kalau ada penyataan Roh Kudus, kami persilakan untuk disampaikan.
Puji Tuhan, tadi mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya diperlihatkan Tuhan ada tangan yang terbuka. Dan waktu masuk dalam penyembahan, saya diperlihatkan Tuhan ada buah-buah yang segar-segar sekali. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, tangan yang terbuka. Tangan Tuhan selalu siap untuk menolong saya dan saudara. Amin. Tangan Tuhan terlalu sanggup untuk menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Tangan Tuhan terlalu sanggup untuk menyediakan segala perkara yang saya dan saudara butuhkan. Tadi sudah disaksikan oleh kekasih Tuhan, hamba Tuhan, betapa Tuhan dahsyat dan luar biasa menolong kehidupan hamba-hambanya, menolong kehidupan anak-anaknya, sehingga tepat waktu Tuhan menyediakan dari tidak ada menjadi ada, dari sesuatu yang tidak terpikirkan Tuhan lakukan. Itulah cara daripada Tuhan untuk menolong kehidupan saya dan saudara. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, penglihatan yang kedua, buah-buah yang segar. Firman Tuhan katakan Tuhan sanggup menyegarkan jiwa kita. Kita sangat membutuhkan kesegaran jiwa. Di tengah kehidupan yang penuh dengan tekanan dan tantangan yang melanda dunia ini, melanda kehidupan umat manusia, biarlah jiwa kita menjadi jiwa yang disegarkan. Amin. Jiwa yang mengalami damai dan sejahtera, jiwa yang mengalami kekuatan daripada Tuhan. Karena memang bagi saya dan saudara, selama kita ada di bumi ini, kita harus membenahi 3 dimensi kehidupan kita: tubuh, jiwa, dan roh kita. Tidak cukup kalau saya dan saudara hanya membenahi kesehatan di dalam tingkat jasmani kita. Tidak cukup bagi saya dan saudara hanya berpikir rohani terus dan kita tidak peduli dengan kesehatan secara jasmani. Tidak cukup bagi saya dan saudara ada kebutuhan rohani tercukupi, kebutuhan jasmani tidak tercukupi, apalagi kebutuhan jiwani kita. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, jadi kesempurnaan kebahagiaan hidup apabila tubuh, jiwa, dan roh kita itu terpenuhi kebutuhannya. Tubuh, jiwa, dan roh kita sehat-sehat semua. Tubuh, jiwa, dan roh kita kuat-kuat, maka itulah manusia yang seutuhnya. Puji Tuhan, Bapak Yahweh memberkati kita semua.